Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Rapat paripurna DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang pengesahan Konvensi Pekerja Maritim tahun 2006 menjadi undang-undang. Paripurna juga menetapkan Komjen Polisi Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara yang baru. Berikut laporan rekan Sanika Sembiring dari ruang rapat paripurna. Pemirsa, rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2016-2017 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Rapat paripurna hari ini mengesahkan rancangan undang-undang tentang pengesahan Konvensi Internasional mengenai Ketenagakerjaan Maritim 2006, di mana Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 ini merupakan standar ketenagakerjaan internasional yang memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja pelaut, terutama karena Indonesia merupakan negara poros maritim dengan jumlah tenaga kerja pelaut terbesar kedua setelah Filipina. Yang diatur dalam Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 atau Maritime Labour Convention 2006 ini memuat 5 pengaturan pokok, yaitu: pertama, pengaturan tentang persyaratan minimum ketenagakerjaan sebagai pelaut. Pengaturan ini memuat batasan umur, sertifikasi kesehatan, pelatihan dan kualifikasi dan perekrutan, serta penempatan. Kedua, kondisi hubungan kerja yang memuat tentang perjanjian kerja, gaji, Pemirsa, rapat jam paripurna kerja, juga dan jam mengesahkan istirahat. Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN yang menggantikan Kepala BIN sebelumnya Sutioso, di mana Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Jenderal Polisi kedua yang menjabat sebagai Kepala BIN. Sebelumnya ada mantan Kepala Kepolisian RI Jenderal Purnawirawan Sutanto yang menjabat Kepala BIN dari tahun 2009 hingga 2011. Komisi 1 DPR RI telah melaksanakan rapat dengar pendapat umum dalam rangka pemberian pertimbangan terhadap calon Kepala BIN melalui uji kepatutan dan kelayakan. Proses uji kepatutan dan kelayakan calon Kepala BIN berjalan secara lancar dan dilanjutkan dengan rapat intern Komisi 1 DPR RI. Setelah mendengarkan paparan visi dan misi calon Kepala BIN, serta pendapat dan pandangan fraksi-fraksi dan anggota di Komisi 1 DPR RI terhadap calon Kepala BIN, Saudara Budi Gunawan, sebagaimana diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia, maka rapat intern Komisi 1 DPR RI memutuskan memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa Saudara Budi Gunawan layak dan patut sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Saudara Sutioso. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari ruang rapat paripurna. Sanika Sembiring dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI menilai program hutan tanaman rakyat yang dijalankan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pemanfaatannya belum maksimal. Untuk itu, Komisi 4 mendorong pemerintah meningkatkan upaya penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan dengan tanaman tumpang sari. Terkait peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan pembangunan hutan tanaman rakyat, Komisi 4 DPR RI menyoroti sejumlah masalah, salah satunya persoalan pemanfaatan hasil hutan oleh rakyat, karena saat ini masyarakat merasa pemerintah tidak bisa memanfaatkan hasil hutan dengan baik. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengatakan hutan tanaman rakyat perlu dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan manfaat bagi rakyat. Selain itu, dengan adanya hutan tanaman rakyat ini, masyarakat di sekitar hutan dapat memanfaatkan lahan tumpang sari dengan menanam pohon buah-buahan dan sehingga ke depan dapat mengurangi impor buah-buahan dari luar negeri. Bagaimana hutan taman rakyat itu dikelola dengan baik dan bisa meningkatkan penghasilan untuk masyarakat. Jadi yang paling baik adalah kita dorong nanti perhutani itu untuk Jawa itu menjadi sentra buah di sepanjang Pantura. Sehingga ke depan kita dorong buah-buah nasional menjadi premium dan sebisa mungkin kita mengurangi impor dari buah. Pendapat yang sama dikatakan Bupati Karanganyar Juliat Mono. Juliat Mono menjelaskan kehadiran hutan bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hutan yang ditanami buah-buahan
dan tanaman tumpang sari. Supaya tanah-tanah di kehutanan itu bisa bekerja sama dengan masyarakat. Hutan tetap terjaga, tapi tanahnya bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Bisa ditanam apa saja termasuk buah-buahan dan tanaman tumpang sari apapun. Itu jauh lebih ikut merawat hutan bersama-sama, dan kehadiran hutan bisa memberikan kesejahteraan yang cukup menjanjikan bagi masyarakat setempat. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Firdaus, TVR Parlemen, melaporkan. Indonesia perlu belajar dari Norwegia untuk mengatasi persoalan illegal fishing. Salah satunya dengan menggandeng negara-negara tetangga untuk bersama-sama mengawasi perairan laut perbatasan. Budidaya ikan dan pemberdayaan nelayan juga menjadi prioritas, sehingga kini Norwegia menjadi salah satu dari 10 negara pengekspor ikan terbesar di dunia. Ditemui usai melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Menteri Perdagangan, Industri dan Perikanan Norwegia, Roy Egelvik di kota Oslo baru-baru ini. Ketua Delegasi DPR RI yang juga Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan, Indonesia perlu belajar dari Norwegia untuk mengatasi persoalan illegal fishing. Norwegia melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga seperti Swedia, Rusia, dan Inggris. Karena bagaimanapun suatu negara tidak mungkin dapat mencegah illegal fishing jika tidak memiliki kerjasama yang baik dengan negara tetangga. Untuk itu, Fadlizon mendorong pemerintah Indonesia untuk menggalang kerjasama kemaritiman dengan negara tetangga untuk meningkatkan upaya pencegahan pencurian ikan di laut. Selain illegal fishing, menurut Fadlizon, Indonesia juga harus mempunyai regulasi terkait dengan industri perikanan yang jelas. Di samping itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga juga perlu diperkuat. Norwegia ini sudah melakukan itu dengan baik, dengan pihak Rusia, dengan Inggris, dengan Swedia, dan negara-negara lain yang langsung berbatasan perairan lautnya. Ini yang saya kira juga patut dicontoh supaya kita jangan seperti seolah-olah bersilat sendirian di laut gitu ya. Padahal kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain terkait. Karena negara-negara yang berbatasan dengan kita pun kan menginginkan ada kejelasan, ada kepastian hukum. Fadlizon juga melihat pentingnya Indonesia meningkatkan kerjasama ekspor dan impor dengan Norwegia. Karena Kementerian Kemaritiman dan Industri Norwegia sangat terbuka dengan hasil kemaritiman Indonesia. Wakil Menteri Norwegia, Roy Egelvik, mengharapkan Indonesia dapat meningkatkan ekspor ke negaranya. Ekspor industri perikanan Norwegia kini mencapai lebih dari 7 miliar dolar AS, dan Norwegia menjadi salah satu negara dari 10 besar negara pengekspor makanan olahan ikan laut di dunia. Bahwa mereka juga mengimpor dari kita seafood itu sekitar 212 ton, termasuk udang, dan mereka menginginkan juga ada yang lebih besar, terutama seperti komoditas udang gitu ya. Nah, ini kesempatan dan peluang kita juga. Dari kota Oslo, Norwegia, Iqbal, TVR Parlemen, melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.